Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Lagi-lagi Prabowo kecolongan, lagi-lagi Prabowo kecolongan ya. Di belakang Prabowo begitu kan ya. Ketika Prabowo berada di luar negeri, justru seorang Jokowi ya bagi-bagi uang di belakang. Nampaknya ini main presiden-presidenan. Nampaknya ini belusukan sana sini begitu kan. Secara tidak langsung seorang Jokowi dalam beberapa video yang beredar bagi-bagi uang 10 ribuan. Ya. Ini artinya apa? Artinya bahwa menandakan bahwa sosok seorang Jokowi sebagai mantan presiden masih saja pencitraan. Ya, yang namanya manusia begitu kan ya. Yang namanya manusia ya pasti tidak lepas dengan hal-hal kayak begituan. Tapi pada intinya adalah ya kemana Prabowo? Posisi Prabowo hari ini masih berada di luar negeri ya. Kabarnya sudah sudah mau pulang begitu kan ke Indonesia. Nampaknya Prabowo kecolongan 2 kali ini. Pertama, setelah Jokowi berangkat begitu kan. Setelah Prabowo berangkat ke Mesir, ke Kairo, ya justru di belakang begitu kan ya, Jokowi belusukan. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Jadi kok bisa-bisanya dengan hal-hal kayak begituan masih bagi-bagi uang? Ada apa ini dibalik semua? Kalau hanya tujuannya adalah sedekah ya, terus kemudian di hari Jumat dan sebagainya ya sedekah itu kan tidak perlu kita dengan cara-cara seperti itu begitu. Coba ya kritikan dari netizen banyak sekali. Salah satunya ini. Emang ada presiden yang berkelakuan begini ya? Seumur hidup gue nggak lihat presiden berkelakuan begini deh. Maaf ya Pak Jokowi, saya kritik karena etis menganggap rakyat itu seorang budak, sedangkan secara hukum itu rakyat lebih tinggi kekuasaannya. Ayolah Pak Jokowi, jadilah negarawan. Coba kita lihat saja, Pak SBY, Ibu Megawati, ya Gus Dur, Ibu B.J. Habibie begitu kan ya, Pak Habibie, Pak Harto, terus kemudian Pak Soekarno ya. Apakah pernah bagi-bagi uang seperti itu? Pertanyaannya secara logika begitu kan. Justru ini pemuja-pemuja Jokowi segitu bangga. Wah, Jokowi sangat luar biasa, hatinya sangat bagus, spread. Jadi dengan seiringnya waktu politik kita itu bisa dimainkan ya, dari panggung ke panggung politik. Dari ceramah ke panggung politik, dari masjid ke panggung politik ya. Itu bisa dimainkan. Artinya apa? Artinya drama-drama panggung depan dan panggung belakang itu berbeda. Panggung depan adalah bagi-bagi ini, bagi-bagi itu begitu kan. Sebagai bentuk ya, orang-orang akan melihat, wow, sangat hatinya luar biasa orang yang ngasih ini kepada rakyat kecil. Tapi panggung belakang mereka akan berkata begitu kan ya, bahwa sejatinya adalah cari sana sini, sensasi cara sini, banyak. Jadi secara tidak langsung ini banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Buat apa bagi-bagi uang? Enak bener jadi Jokowi, nggak butuh jabatan apapun, pensiun bagi-bagi harta, ya nggak ada beban, masih mau oyel-oyelan sama rakyat, ketemu petani. Padahal ya bisa beliau ya leleh di rumah mewah di Eropa. Wah, ini komentar-komentar dari netizen, ngeri bos, begitu kan, ngeri ini. Viral ya bagi Jokowi bagi-bagi uang 10 ribuan usai sholat Jumat di Masjid Agung Solo. Apa motifnya? Ini komentar dari netizen ya. Ya, bahkan ya kasihan ya, hanya mantan satu ini yang masih terus membutuhkan perhatian dari masyarakat. Padahal jelas-jelas udah nggak menjabat. Pencitraan terus demi keluarga besarnya. Biar bisa terus eksis di pemerintahan. Salut sama mantan-mantan presiden lainnya yang tetap menjaga wibawanya. Jadi saya kira seorang Jokowi sudah tidak ada wibawanya sekarang ini sebagai mantan presiden. Karena apa? Karena tidak begitu, ya sebagian orang begitu hormat, sebagian orang tidak begitu menghormati begitu kan. Karena apa? Setiap ada pilkada, setiap ada momen itu pasti ada Jokowi di situ. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos.
Jadi saya kira masyarakat sudah cerdas hari ini ya. Sudah cerdas. Mau bagi-bagi uang kayak mau ini kayak begitu kan. Ya pasti orang akan melihat dan akan menjudge, wah ini hanya pencitraan. Ngeri-ngeri sedap di situ. Saya kira inilah yang terjadi di masyarakat begitu kan ya, bahwa kalau toh pada akhirnya bagi-bagi uang dianggap bersedekah, ya tidak ada masalah, silakan begitu kan. Tapi nampaknya hanya 10.000. 10.000 dapat apa coba ya? Ya daripada tidak bagi-bagi uang ya, mending bagi-bagi uang. Tapi hasilnya ingin pencitraan misalnya. Jadi saya kira ini yang dikritik oleh masyarakat di situ begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini masa ya Jokowi dengan adanya seperti ini masih mengharapkan belas kasih masyarakat, rakyat dan sebagainya. Apakah ingin mau berkuasa lagi? Seandainya di atas presiden masih saja begitu kan posisinya, mungkin seorang Jokowi akan mendaftar ini. Makanya ya di Prabowo nanti begitu kan ya, tim tim penasihat presiden dan siapapun begitu, bisa saja Jokowi nanti di situ begitu kan ya. Ya kabarnya seorang Presiden Jokowi kabarnya akan menjadi sekjen PBB. Wow. Ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Kalau masyarakat suka, masyarakat tertarik begitu, tidak seharusnya memberikan uang. Kalau pemuja-pemuja Jokowi pasti banyak. Wah ini Pak Jokowi keren, bagi-bagi uang, bagus ini. Langkah yang baik ini. Itu dramanya begitu kan. Tapi di satu sisi drama-drama belakangnya kita lihat saja. Coba kita baca nih. Jokowi bagikan uang 10 ribuan ya usai sholat Jumat di Masjid Agung Solo. Warga yang gak minta-minta malah dapat. Wow, ngeri-ngeri sedap ini. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Justru yang tidak minta-minta dapat ya. Terus mungkin ada orang yang curhat tidak dapat. 10 ribu ya dapat apa ya? Ya buat makan lah, cukup lah begitu kan ya. Tapi nggak tahu lautnya apa ya. Coba kita baca nih ya, mantan Presiden Joko Widodo bagi-bagi uang ya pecahan 10.000 usai sholat Jumat di Masjid Agung Solo. Tampak sudah berjejer warga yang meminta-minta di pintu gerbang depan Masjid Agung Solo. Bahkan ya, namun saat Jokowi membawa ya segepok uang pecahan 10 ribuan dan mulai bagi-bagi uang, warga yang sudah selesai sholat Jumat langsung mengerubuni Jokowi. Dengan sabar Jokowi bagi-bagikan satu persatu uang pecahan 10 ribu yang sudah dipersiapkan kepada warganya. Sayangnya warga yang sudah berjejer meminta-minta tidak kebagian uang dari Jokowi. Bagi-bagi uang kok cuma sedikit. Ya yang penting kan dapat cekrak. Sana sini dapat videonya 1 menit ya sudahlah. Daerah sekarang ya visualnya orang-orang akan memakai kacamata itu begitu kan ya. Yang penting yang penting kena ceprak-cepret udah begitu. diibaratkan saya misalnya dengan orang yang kemudian main sepak bola begitu kan ya. Sepak bola ya atau main futsal lah begitu ya. Tidak tahu misalnya mainnya ya tidak begitu tidak begitu pinter lah ya. Jadi yang penting kan fotonya begitu kan. Foto itu kan menandakan bahwa mereka ada keterlibatan seolah-olah wow begitu kan. Foto itu nomor 95% ya. Main itu kan kecil, masalah main hanya 2 menit, 3 menit, 10 menit itu hal yang belakang. Tapi fotonya itu yang penting. Mungkin politik itu diibaratkan seperti itu begitu kan. Ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap ini. Coba kita baca ya. Meski tak mendapatkan uang dari Jokowi, Sri mengaku senang dapat melihat Jokowi dari dekat. Bahkan dirinya merasa terharu melihat Jokowi yang sekarang. Terharu sama Pak Jokowi, orang baik sekarang sudah jadi nggak jadi presiden. Ya mau jadi presiden bagaimana lagi kalau sudah seperti itu bos. Ya artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa sebagai mantan presiden seharusnya menikmati aja begitu kan. Suasana yang kemudian bagaimana dirinya ya terus tetap dihormati, berwibawa begitu ketika seperti Pak SBY begitu kan. Wibawanya sangat luar biasa Pak SBY di situ. Itu menandakan bahwa sosok Pak SBY mungkin tidak ikut cawe-cawe. Kalau soal jabatan partai ya silakan, tidak ada masalah begitu kan ya.
Jadi artinya apa? Artinya bahwa ditarik kesimpulan ada drama-drama besar yang dimainkan dari seorang Jokowi. Baik itu adalah panggung politik ya, drama belakang dan drama depan. Kita tahu bahwa drama-drama ini sering dimunculkan oleh para kalangan politik hari ini, tidak hanya seorang Pak Jokowi. Banyak begitu kan ya, apalagi masyarakat dijadikan sebagai sasaran, sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk ini dan itu dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat cerdas hari ini menandakan bagi-bagi uang seperti itu menandakan hal yang biasa. Ngapain kita harus sanjung-sanjang sana sini begitu kan? Tapi kalau saya ada di sekitar seorang Jokowi di situ, ngapain sih kita mau mengambil uang itu begitu kan? Ya, jadi saya kira inilah yang terjadi di era hari ini. Ya, Jokowi inginnya tetap eksis terus. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.